Selamat datang di Kitab Mawas Diri. Jangan pernah lupa diri, dan jangan pernah lupakan dari mana dirimu berasal. Pembahasan kita kali ini, sekelumit kisah Sunan Kalijenar atau Syekh Siti Jenar. Lanjutan pada bagian ke-1. Syekh Siti Jenar dipanggil menghadap ke Giri Kedaton, dan kisahnya tercatat dalam pupuh atau bait-bait tembang Jawa seperti di bawah ini, yang sudah ditransit menggunakan bahasa Indonesia. Perguruan Syekh Lemah Bang. Wejangannya tanpa menggunakan pelambang, simbolisasi, dan langsung ke intisarinya ilmu. Sholat syariat tidak dipentingkan, intisarinya saja yang dihayati, sangat gamblang, jelas, dan tidak ditutup-tutupi lagi. Sudah menjadi perguruan besar, terkenal kehebatannya. Kedalaman ilmu beliau sudah tak ada bedanya dengan para aulia. Semakin terkenal di tengah masyarakat, banyak yang datang menjadi murid, berasal dari kota sampai ke pelosok pedesaan. Bahkan banyak para ulama terpikat dan masuk menjadi pengikut. Kalahlah 8 wali yang lain karena kebesaran perguruannya. Masjid para wali ditinggalkan, membuat surut para pengikut wali yang katanya membawa agama paling mulia. Banyak para santri yang menjadi pengikut, menjadi murid Syekh Lemah Abang. Adapun Syekh Siti Jenar, semakin banyak yang mencintai. Beliau menjadi imam tunggal, jadi panutan para murid. Perguruannya mengajarkan ilmu hak atau ilmu sejati, terkenal di seluruh wilayah negara. Beliau mendapat sebutan Sang Pangeran Siti Jenar. Seluruh keturunan Majalengka atau Majapahit, termasuk keturunan dari Pengging, banyak yang terpikat oleh beliau, datang menimba ilmu pengetahuan sejati, seperti Ki Ageng Tingkir, juga Pangeran Panggung, Mbuyut Ngerang dari daerah Boto, serta Ki Ageng Pengging menjadi satu paham dengan beliau. Lama-lama terdengar juga oleh Kanjeng Susunan Giri. Beliau segera memanggil utusan. Sang duta sudah mendapatkan pesan yang harus disampaikan. Berangkatlah 2 orang ulama, tidak diceritakan di perjalanan. Sudah sampai di Lemah Bang, sang duta mendekat di hadapan setelah bertemu langsung dengan Pangeran Siti Jenar, menyampaikan maksud kedatangannya. Diutus Jeng Sunan Giri bahwasanya Pangeran Siti Jenar diharapkan menghadap atau berangkat bersama kami, sebab Jeng Sunan Giri telah mendengar bahwasanya Paduka atau Pangeran Siti Jenar telah menjadi guru agung, menjadi imam mulia. Oleh karena itu, Tuan dipanggil untuk bermusyawarah menyelesaikan kesalahpahaman dengan para wali semua. Berembuk untuk menyatukan pemahaman supaya tidak terjadi perpecahan, agar tercapai kesepemahaman. Jangan sampai timbul fitnah. Walaupun ilmu yang diajarkan memakai metode berbeda, menggunakan kata-kata kiasan dan perlambang, intisarinya jangan sampai berbeda makna. Pangeran Siti Jenar berkata, "Aku dipanggil Sunan Giri Gajah." Sunan Giri Gajah adalah salah satu nama lain Sunan Giri Kedaton. Ada cerita simbolik mengenai hal ini. Konon, Sunan Giri tengah menggendong anaknya yang terus-terusan menangis karena tak juga berhenti. Maka Sunan Giri menyabda sebuah batu menjadi gajah. Melihat batu berubah menjadi gajah, anak Sunan Giri diam dalam tangisannya. Namun gajah tersebut kemudian berubah menjadi batu lagi, simbolisasinya. Sunan Giri didesak oleh para ulama-ulama yang lain untuk segera membentuk kekhalifahan Islam. Sunan Giri menurutinya, dan diamlah desakan-desakan itu. Walaupun ternyata
Kebesaran Giri Kedaton yang seumpama besarnya seekor gajah ternyata hanya sekejap saja. Apa panggilan Sunan Giri kepadaku? Kedua duta menjawab. Beliau memanggil saya lemah bang. Pangeran Siti Jenar berkata, katakan kepada Sunan Giri, saya lemah bang sesungguhnya. Di sini tidak ada. Yang ada pangeran sejati atau Tuhan yang sesungguhnya. Terkejut keheranan kedua duta. Mendengar kata-kata saya lemah bang, lantas berkata, bagaimana maksud Anda sampai bisa berkata demikian? Tolong berikan penjelasan kepada kami. Pangeran Siti Jenar berkata lembut, kalian hanyalah utusan, jangan membantah. Ingsun atau aku, ini sesungguhnya pangeran mulia, Tuhan yang maha mulia. Kedua utusan lantas keluar, pergi tanpa berpamitan. Sesampainya di Giri Gajah, mendekati kepada Jeng Sunan Giri, utusan menghanturkan hasil tugasnya dari awal sampai akhir. Duh, yang sangat kami hormati dan menjadi junjungan kami. Kami sudah Tuhan utus memanggil Syekh Siti Brit atau Syekh Lemah Bang.